Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu sehat dan diberi keselamatan. Persiapkan cemilan kalian karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film menegangkan yang berkisah tentang makhluk penghuni kuil keramat, di mana film ini berjudul The Deep Dark 2023. Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya aktivitas para penambang batu bara di negara Prancis pada tahun 1856 di kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah. Melihat burungnya mati, si Godek Usu pun panik saat menyadari ada gas beracun yang terbuka. Di tengah kebingungan, Usu pun memutuskan untuk memanggil seorang mage yang siap mati untuk mengeceknya. Sesaat kemudian, seorang mage honor bernama Adul Biawak akhirnya datang. Lantas, Adul yang menyadari inilah saatnya ia beraksi, langsung memberanikan diri untuk mengecek lubang tersebut. Sambil menggunakan tonglin, Adul yang memasrahkan diri pada Tuhan langsung memeriksa sebuah ruangan yang terlihat seperti bekas kuil di masa lalu. My God, kira-kira makhluk apakah itu dan apakah Adul bisa selamat dari ledakan? Singkat cerita, 100 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1958, scene memperlihatkan kedatangan seorang arkeolog tajir bernama Bertie yang baru sampai di sebuah tambang batu bara modern yang berada di Prancis bagian wetan. Lantas kedatangan Bertie langsung disambut kepala pertambangan bernama Philip. Sambil berkeliling area tambang, Profesor Bertie mengungkapkan jika saat ini ia memerlukan bantuan Philip untuk melakukan penelusuran ke dalam kuil keramat yang berada di kedalaman 1000 meter, yang kalau dihitung jaraknya cuma 20 meter lagi dari dasar pertambangan ini, di mana Bertie rela membayar mahal jika Philip menerima tawarannya. Meskipun ragu, Philip langsung hejo saat mendapat segepok duit yang Bertie berikan. Hingga di tengah perbincangan, Philip pun panik saat mendengar bel darurat dari arah pintu masuk pertambangan. On n'a pas eu le temps de leur monter, mais Roland il est... Mendengar jika ketua penambang bernama Roland berhasil menyelamatkan Atang yang terluka, Bertie meminta Philip untuk menunjuk Roland sebagai ketua dari ekspedisi yang akan ia lakukan. Dirasa tak bisa menolak, Philip meminta Roland untuk datang ke ruangannya setelah beristirahat. Saat Roland datang, Philip langsung mengungkapkan jika minggu ini Roland dan timnya akan mendapat pekerjaan tambahan untuk menemani seorang profesor melakukan penelusuran di dalam tambang, di mana Roland dan timnya akan mendapat upah tambahan untuk tugas tersebut. Dirasa lumayan, tanpa pikir panjang Roland langsung menerima tawaran itu. Lantas untuk menggantikan Atang yang terluka, Philip meminta Roland untuk memilih salah satu pekerja dari imigran Maroko yang baru datang kemarin. Di keesokan harinya, Roland menunjuk seorang imigran Maroko bernama Amir dan langsung memperkenalkan semua anggota timnya. Kemudian Roland meminta Amir untuk fokus dan mengikuti arahannya, terlebih pekerjaan ini taruhannya adalah nyawa. Lantas, Roland meminta Louis untuk membimbing Roland selama menjalani training. Sesampainya di kedalaman 980 meter, mereka pun langsung OTW menuju pos pertambangan.
Ils ont bien bossé l'autre équipe, hein. Oui, je vous éclaire Clara, s'il vous plaît. Ouais. Sesampainya di pos yang mereka kerjakan, Roland langsung meminta timnya untuk bekerja. Pourquoi que je me tape le... Allez, discute pas, allez. Tiens. Melihat Amir yang kelelahan, Roland yang mendengar si subur Polo membutuhkan senter langsung meminta Amir untuk menemuinya. Hingga saat Amir bertemu Polo, ia pun kaget saat melihat seekor kuda di kedalaman seperti ini. Lantas Polo menjelaskan jika kuda ini adalah kuda pengangkut batu bara. Namun ia mendengar jika sebentar lagi pihak perusahaan akan menggantikannya dengan kereta pengangkut yang lebih canggih. Di keesokan harinya, Roland memberitahu anggotanya jika hari ini pekerjaan kita berbeda, di mana kita akan menemani seorang profesor yang ingin melakukan penelitian. Mereka pun dijanjikan dengan uang tambahan sebesar 400 francs setelah menyelesaikan tugas ini. Sesampainya di area tambang, Roland memimpin rekan-rekannya menuju lorong terdalam, di mana mereka akan meledakkan dasarnya menggunakan TNT untuk bisa mencapai kedalaman 1000 meter. Oui. Merci Amir. Setelah persiapan selesai, mereka pun langsung bersiap untuk meledakkan dasar lorong. Setelah berhasil menjebol lantai tambang, Roland yang tidak ingin mengorbankan anak buahnya meminta Bertie untuk turun duluan. Terlebih semua ini adalah keinginanmu. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez qu'on descende là-dessous, alors après vous. Attention là. Setelah memastikan lubang tersebut aman, Bertie meminta Roland dan timnya untuk turun. Personne ne croira jamais. Hingga ketika semua orang turun, Roland yang berpengalaman tiba-tiba menyadari jika lorong ini merupakan lorong Saint Louis yang menurut mitos dan cenah merupakan tempat terkutuk, di mana 100 tahun lalu 30 penambang terjebak di tempat ini akibat ledakan kebocoran gas alam, dan menurut gosip sampai saat ini api dari kebocoran gas itu masih menyala. Roland pun merasa jika mereka harus menggunakan perlengkapan khusus untuk melakukan eksplorasi di tempat ini. Namun di saat itu pula, Bertie yang sotoy langsung pergi melakukan penelusuran. Melihat hal itu, Roland meminta timnya untuk segera mencarinya sebelum hal tak diinginkan terjadi. Du calcaire. Sesampainya di persimpangan, meski tahu ini beresiko, Roland meminta timnya untuk berpencar, namun jangan terlalu jauh. Ia pun ingin semua anggotanya segera kembali berkumpul di tempat ini. Je le savais. Di tengah pencarian, Louis seakan tak percaya saat menemukan tangkurak penambang Saint Louis 100 tahun lalu. Dan rupanya, tangkurak ini adalah jasad Adul biawak di scene awal tadi. Setelah menemukan batu aneh dari tangkurak Adul, Amir yang melakukan pengecekan pun panik saat melihat pesan aneh di dinding goa, di mana dalam pesan tersebut Adul mengungkapkan jika ia dan rekannya telah dikutuk setelah mendapat teror dari sosok makhluk mengerikan yang bersembunyi dalam kegelapan. Dan kini meski si makhluk telah tertidur, Adul merasa yakin jika makhluk tersebut pasti akan kembali bangkit. Allez, on s'en va. C'est là. Chez vous, lumière. Vous êtes où? Ne discutez pas. Sesaat kemudian, mereka pun diberitahu jika kami sudah menemukan si profesor gila itu. Ah, c'est super. Qu'est-ce
que vous... Arrêtez de faire le malin. Mais oui, mais lâchez-moi. Sontak mereka pun kesal dengan tingkah Bertie yang seenaknya nyelonong seperti di wahana rumah hantu pasar malam. Hingga setelah kameranya dirampas, Bertie pun meminta maaf karena dirinya terlalu bersemangat. Kemudian Bertie menunjukkan sebuah prasasti kuno yang terukir di dinding lorong. Ia pun berkata jika tujuan kita sudah dekat, di mana apa yang ia cari selama bertahun-tahun berada di balik dinding ini. Tak cuman itu, Bertie pun mengungkapkan jika di balik dinding ini terdapat sesuatu yang sangat berharga dan tak ternilai. Ingin tugas ini cepat selesai, Roland meminta Louis untuk kembali menyiapkan peledak. Setelah berhasil menjebol dinding tersebut, mereka pun bergegas masuk agar Bertie segera mendapat apa yang ia mau. Meski tak mengerti, mereka pun terkesima saat melihat aksara kuno yang terukir di tiang goa. Lantas saat Amir membantu Bertie mengambil sampel, Louis yang menemukan lorong lain langsung memanggil rekan-rekannya. Louis, t'es où? Je suis là. Sainte Barbe, protégez nos âmes. Je sais pas, c'est sûrement là. C'est ça qui est le protégé. Sontak mereka pun merinding saat menemukan sarkofagus kuno yang seolah dijaga oleh prajurit-prajurit yang sudah mati. Hingga sesaat kemudian, Bertie mengungkapkan jika menurut hieroglif yang ia baca, sarkofagus ini berisi makhluk yang sempat didewakan oleh umat manusia. Mendengar hal itu, Roland langsung mengajak rekan-rekannya untuk pulang. Terlebih ia merasakan aura aneh di tempat ini. Namun Bertie yang masih belum puas meminta Roland untuk menunggunya sebentar lagi. Singkat waktu, mereka pun melongo saat melihat Polo yang berhasil memperbesar jalan dan membawa kuda pengangkut ke tempat ini. Lantas Polo berkata jika mungkin saja di tempat ini ada harta yang bisa kita ambil. Tapi tiba-tiba... Sungguh bodoh. Akibat Polo bertindak tanpa Polo, akses masuk ke tempat ini malah runtuh. Di tengah suasana mulek, mereka pun bergegas menyelamatkan Bruno yang tertimpa reruntuhan. Setelah menyelamatkan Bruno, Roland yang melihat jalan keluar tertutup reruntuhan berharap jika rekan-rekannya akan segera datang menolong. Tapi di saat itu pula, Bertie mengungkapkan jika sebelum melakukan penelusuran, ia telah meminta Philip untuk mengosongkan area tambang dengan alasan keselamatan. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Di tengah ketegangan, Roland yang akan memberikan pertolongan pertama pada Bruno meminta Amir, Polo, dan Louis untuk mencari jalan lain. Sementara itu, Amir pun panik saat tertinggal dari Polo dan Louis. Di tengah rasa kaget, Louis langsung mengajak Amir ke dalam makam dan memintanya untuk merahasiakan apa yang akan mereka lakukan. Hingga sesampainya di makam, Louis bergegas membantu Polo untuk membongkar sarkofagus ini. Setelah upayanya gagal, Louis pun yakin jika di dalam sarkofagus ini terdapat harta karun yang akan mengubah kehidupan mereka yang belangsak. Mendengar hal itu, Amir yang juga lagi BU tiba-tiba menemukan lubang kunci yang dirasa cocok dengan batu aneh yang ia temukan. Sontak Louis dan Polo semeringah saat menemukan banyaknya emas dan permata kuning di jasad yang tertutupi kain. Namun akibat keserakahannya, mereka pun mengancam Amir untuk tidak berharap bagian harta yang mereka temukan.
Selang beberapa saat, mereka pun semeringah saat mendapat banyak harta karun. Mereka pun yakin jika mulai saat ini kebelangsakan akan berakhir. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba my God, betapa syoknya mereka saat jasa dalam sarkofagus tiba-tiba bangkit. Di tengah kepanikan, Louis mengungkapkan jika mereka dikejar oleh sosok makhluk mengerikan yang bangkit dari peti mati. Namun di saat itu pula, Bruno yang siuman terlihat panik dan menunjuk ke arah Polo. Sontak mereka pun syok parah saat mendapati Polo sudah tewas diacak-acak si makhluk. Di tengah kesedihan, Miguel langsung melampiaskan kekesalannya pada Bertie yang membuat mereka terjebak bersama makhluk mengerikan. Namun Roland meminta Miguel untuk tetap tenang meski dalam situasi seperti ini. Di tengah kebingungan, Roland meminta Bertie untuk menjelaskan segalanya. Kemudian, Bertie pun menjelaskan jika makhluk yang sempat mereka lihat merupakan perwujudan dewa pemakan jiwa yang memiliki 6 tangan bernama Magnorot, di mana dulu para penyembahnya selalu mengadakan upacara persembahan dengan memasukkan tumbalnya ke dalam sumur keramat yang terhubung langsung ke tempat ini. Di saat itu pula, Amir pun baru sadar jika peti yang mereka temukan merupakan pengekang untuk makhluk itu. Namun di tengah penjelasan, Louis pun khawatir pada Bruno yang tanpa sadar mereka tinggalkan di dekat reruntuhan. Di sisi lain, Bruno yang tak berdaya pun panik saat mendengar suara aneh yang mendekat. Adesso. Mengerikan sekali, bisa kita lihat sosok Magnorot yang memiliki tangan 6 memangsa Bruno. Selang beberapa saat, Roland dan rekan-rekannya kembali panik saat menyadari Bruno telah menghilang. Malang sekali Bruno yang hanya ingin mencari nafkah harus tewas menjadi korban kedua Magnorot. Di tengah kesedihan, mereka yang hanya memiliki 2 dinamit mulai mendiskusikan cara untuk keluar dari tempat ini, di mana kali ini Bertie menyarankan mereka untuk kembali ke area makam dan mencari petunjuk dari aksara kuno. Meski terdengar gila, namun Roland yang tak punya pilihan lain terpaksa harus mengikuti saran si profesor. Ne touche pas le sol. Là, de pilier en pilier, là. C'est le même message, non? Alors, attends. On n'est pas très loin de chez lui. Setibanya di area sel, mereka pun ngeri saat melihat banyaknya tulang-tulang para tumbal di tempat ini. Berthier. Alors, Celle du tombeau. Comme par hasard. Que c'est ça? Il y en a là aussi. Di tengah perjalanan, mereka yang melihat darah berceceran meminta Bertie untuk bergegas. Merasa khawatir, Amir mengajukan diri untuk ikut. Hingga setelah dicek, rupanya darah itu berasal dari kuda yang dimangsa oleh si makhluk. Lalu tiba-tiba, sungguh gelo, Bertie yang terobsesi pada aksara kuno dengan sengaja menutup pintu agar tidak diganggu. Lantas, Bertie mengajak Amir untuk menemaninya. Allez, allez. Faire la vie. Du réveil de Magnorot.
Sesaat kemudian, Bertie langsung mengartikan isi tulisan kuno di tempat tersebut, di mana Magnorot yang akan menebar teror pada umat manusia sedang menanti seseorang yang bisa membebaskannya dari peti pengekang, dan orang tersebut akan ia jadikan sebagai tumbal terakhir untuk menyempurnakan perubahannya. Ça veut rien dire. Comment ça? Regardez cette inscription-là. Je pense qu'il y a un rapport. Attends. Parce que apprendre cette phrase, Hingga setelah membaca semua hieroglif, Bertie mengajak Amir untuk mencari pintu masuk tambang Saint Louis yang dirasa akan membawa mereka keluar dari tempat terkutuk ini. Akan tetapi, belum sempat mereka pergi, hal aneh pun kembali terjadi. qu'est-ce que tu racontes, voyons? Bukannya takut, Bertie yang mengagumi makhluk ini malah mendekat dan memeluknya. C'est le premier contact. Untung saja Amir berhasil kabur sebelum Magnorot menyerangnya. Di tengah kepanikan, Amir langsung menyalahkan tindakan bodoh Louis dan Polo. Terlebih penjarahan yang mereka lakukan membuat makhluk itu bangkit dari sarkofagus. Puta. Oh non, c'est pas moi. C'était dans le tombeau, hein. Ça c'est à cause de toi. Di tengah panasnya adu bacot dengan bermodalkan jurnal milik Betty, Amir langsung mengajak rekan-rekannya untuk pergi mencari pintu masuk Saint Louis. Singkat waktu, Amir kebingungan saat menentukan arah. Ia pun tiba-tiba panik saat mereka mendengar suara si makhluk yang semakin mendekat. Lantas, mereka langsung mematikan senter guna mengelabui si makhluk. Di tengah kepanikan, Roland langsung mengajak Amir melanjutkan pelarian. C'est par là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pareil. Namun setelah jauh menyusuri lorong, mereka pun harus menelan kekecewaan saat melihat pintu masuk Saint Louis sudah terkubur reruntuhan. Di tengah rasa putus asa, Roland yang melakukan pengecekan menemukan beberapa dinamit di mayat penambang. Hingga di tengah kebingungan, Roland yang membuka jurnal tiba-tiba terpikirkan ide untuk keluar melalui akses sumur persembahan. Dirasa akan berhasil, mereka pun langsung bersiap. Tapi tiba-tiba sontak Roland pun syok setelah tak bisa menyelamatkan Amir. Sesaat kemudian, sambil melihat petunjuk arah yang mirip cheat GTA, Roland pun bergegas mencari arah sumur persembahan. Akhirnya setelah jauh berjalan ceker, Roland pun sampai di bibir sumur persembahan. Sementara di sisi lain, Amir seolah sengaja disisakan si makhluk. Di saat itu pula, Amir berusaha mencari keberadaan Roland. Betapa
Betapa syoknya Amir saat pelariannya malah berujung di altar kebesaran Magnorot. Lantas Amir yang terpojok menanyakan keinginan si makhluk ini yang sebenarnya. Ternyata makhluk ini menggunakan kepala Louis untuk bisa berkomunikasi dengan Amir, di mana Amir yang telah membuka kunci sarkofagus dipilih si makhluk untuk membantunya keluar dari tempat ini. Amir pun ditawarkan menjadi dewa asalkan ia mau untuk diinangi oleh makhluk ini. Mendengar hal itu, Amir yang membawa kunai berniat melakukan sesuatu. Sortira jamais d'ici. Melihat Amir yang datang, Roland langsung membantu Amir memanjat. Eh bien, gamin. Di tengah keadaan genting, Amir yang melihat si makhluk memanjat merasa tidak ada waktu lagi untuk kabur dan memilih untuk jihad. Melihat hal itu, Roland si pemimpin setia memutuskan untuk berkorban bersama. Sangat telak, dinamit pun meledak tepat di hadapan si makhluk. Tapi apakah Roland dan Amir selamat? Hanya sutradara yang tahu karena film pun malah berakhir. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Yang tidak jelas hanyalah di ending, di mana keselamatan Amir dan Roland tidak diperlihatkan. Seolah sutradara ingin membuat penontonnya bertenye-tenye seperti Dylan Cepmek. IMDb untuk film ini adalah 5,6 dan menurut Saka yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Deep Dark 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.